Bab 5. Hah, tidak ada yang terjadi. Telapak tangan dewa mengecam Chen Daoming. Dengan kekuatan untuk merusak jiwa, gelombang energi hitam menyelimuti Chen Daoming dalam sekejap. Jie, Xie Feng mengeluarkan senyum aneh, suaranya penuh penghinaan. Namun, dia tersenyum dan kemudian membeku di tempatnya. Dia melihat bahwa energi hitam menyebar setelah menyentuh topi dan mantel bulu Chen Dao. Itu tidak bisa mencapai tubuh Chen Daoming sama sekali. Tentu saja, mata Chen Daoming berbinar, dan rasa terima kasihnya melampaui kata-kata. Tuan muda, ternyata kamu menghitung semuanya. Saya sangat bodoh sehingga saya tidak memahaminya sampai sekarang. Chen Daoming sedikit gemetar karena kegirangan. Ini tidak mungkin, suara Xie Feng membangunkan Chen Daoming. Haha, Chen Daoming tersenyum dingin, menatap Xie Feng seolah-olah melihat orang mati. Xie Feng, hari ini kamu pasti akan mati. Anak kecil, hanya olehmu. Setelah Xie Feng selesai berbicara, dia mengeluarkan tongkat hitam panjang dan mengarahkannya ke Chen Daoming. Karena aku tidak bisa mendapatkan tubuhmu, maka aku akan menghancurkannya. Hol, terdengar suara gemuruh yang keras. Udara hitam melonjak kencang, membentuk badai dalam sekejap mata. Teriak, pepohonan di sekitarnya tumbang dan berubah menjadi puing-puing. Tanah terkoyak lapis demi lapis, bercampur dengan badai. Adegan horor menghancurkan dunia. Badai ini sedang deras. Dalam sekejap, Chen Daoming diselimuti oleh badai. Anak kecil, mati. Senyum kejam muncul di wajah Xie Feng. Melolong, hanya suara gemuruh badai yang tersisa. Setelah beberapa saat, hanya butuh 4 menit untuk memulihkan ketenangan. Dalam jarak 100 meter itu diubah menjadi tanah datar. Xie Feng melihat ke arah Chen Daoming dan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya. Ini pasti mimpi. Xie Feng mengusap matanya dengan ekspresi tidak percaya. Dia melihat Chen Daoming berdiri di tempatnya, utuh, tidak ada bekas luka yang tersisa. Bagaimana mungkin seorang bocah lelaki dari alam inti emas bisa menghalangi langkahku? Ini pasti mimpi. Wajah Xie Feng penuh dengan kengganan. Haha, Xie Feng, lakukan apapun yang kau bisa. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan, kata Chen Daoming. Mengandalkanmu saja, saya tidak percaya itu. Anda masih bisa menolaknya. Selanjutnya, Xie Feng menggunakan keahliannya, ledakan mayat gelap, melahap jiwa, malam gelap. Namun, semuanya sia-sia. Segala cara yang dia gunakan untuk menyerang Chen Daoming tidak membuatnya terluka. Xie Feng menarik napas berat, menatap Chen Daoming, wajahnya penuh cemburu. Xie Feng, tuan muda, telah menghitung segalanya, hari ini adalah kematianmu. Chen Daoming memanggul pedang panjangnya dan membelai rambut peraknya. Mulutnya penuh cibiran. Tuan muda apa? Xie Feng bertanya, orang mati tidak perlu tahu. Setelah berbicara, Chen Daoming menghilang dari tempatnya. Di sekitarnya, kesunyian yang mati dipulihkan. Tatapan Xie Feng menyapu ke sekeliling, dan kekuatan mentalnya berada pada kewaspadaan tinggi. Nak, berpura-puralah menjadi dewa dan keluarlah dari kursi ini. Yang menanggapinya adalah keheningan, seolah-olah di seluruh dunia, dialah satu-satunya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki di alam inti emas memiliki sarana seperti itu, bahkan indera spiritualku tidak dapat memindai dia. Kemana dia pergi? Dahi Xie Feng dipenuhi keringat, panik. Hehe, saya di sini. Mendadak, di belakangnya, ada suara. Kulit kepala Xie Feng meledak, dia membalikkan punggungnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya mundur dengan keras. Namun, pukulan, suara pedang yang ditusukkan ke dalam daging dan darah terdengar. Xie Feng menatap pedang panjang di dadanya dengan hampa, celah itu, seolah-olah dia mengangkat mulutnya, menertawakannya. Pukulan, Chen Daoming mencabut pedang panjang itu. Jatuh, Xie Feng jatuh ke tanah, menatap Chen Daoming, wajahnya penuh kengganan. Setelah beberapa gerakan tubuh, tidak ada gerakan, dan dia meninggal karena tidak puas. Chen Daoming memandangi mayat Xie Feng sambil mencibir. Rencana cerdas tuan muda, bahkan jika uang Anda mencapai surga, dan Anda tidak dapat membaliknya dengan angin dan ombak. Topi dan mantel bulu tuan muda ini, kelihatannya biasa saja, tapi kenyataannya, itu tidak biasa. Meski aku tidak bisa melihat pangkatnya, itu pasti bukan senjata roh biasa. Itu mungkin senjata roh tingkat menengah. Petik 2. Siapapun yang bisa memperbaiki senjata roh peringkat menengah memiliki jiwa yang kuat. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti tuan muda sama sekali bukan makhluk fana, melainkan alam immortal? Petik 2. Bukankah Tuan Tongtian berada di belakang tuan muda, monster tua yang melintasi alam kesusahan? Pikirannya berakhir. PSST, Chen Daoming menarik napas, mengerikan, menakutkan. Tanpa diduga, seorang kultivator kecil seperti dirinya akan mendapat kesempatan seperti itu. Ini adalah berkah yang hanya ditanam dalam beberapa masa kehidupan. Tuan muda memberi saya 2 senjata roh kelas menengah, yang pasti bagi saya untuk membunuh dan mencabut monster itu. Karena monster itu telah disingkirkan, aku harus mengembalikannya kepada tuan muda. Petik 2. Namun, melihat putranya dengan tangan kosong sungguh tidak tahu malu. Wajah Chen Daoming menunjukkan dilema. Jangan khawatir, temukan sesuatu yang cocok, lalu temui tuan muda. Chen Daoming kembali ke keberadaannya yang absolut, dan matanya menyapu. Dia menemukan bahwa seluruh gerbang gunung sekte tuan telah diratakan ke tanah, dan sekarang hanya ada satu aula utama yang tersisa. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan tuannya. Apakah mereka baik-baik saja? Petik 2. Chen Daoming dengan cepat berlari ke aula.
Ketika dia membuka pintu, dia melihat puluhan orang terbungkus udara hitam dan sedang berjuang. Chen Daoming melempar topinya. Topinya berputar, teriak, untaian cahaya biru bercucuran seperti hujan. Cahaya biru menyelimuti orang-orang ini seperti nektar. Energi hitam pada mereka dengan cepat menghilang. Chen Daoming menghela nafas setelah menarik kembali topinya. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menampilkan satu titik kekuatan senjata spiritual ini. Jika itu dipegang di tangan Tuan Muda, saya khawatir itu akan menghancurkan dunia. Petik 2. Chen Daoming menyingkirkan topi dan mantel bulunya dan lari ke seorang lelaki tua berjanggut putih. Guru, apa kabar? Murid, orang tua dengan janggut putih membuka matanya dan menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Apakah kamu menyelamatkan kami? Chen Daoming mengangguk dan menatap lelaki tua berjanggut putih itu. Tuan, apa yang terjadi di sini? Orang tua berjanggut putih itu menghela nafas berat. Ras jahat akan segera pindah. Sekte tuan kami menjadi sasaran boneka manusia. Si Feng bukanlah lawan yang mudah. Apakah dia melarikan diri? Pria tua berjanggut putih itu bertanya. Dia meninggal, kata Chen Daoming. Apa? Semua orang kaget, bahkan lelaki tua berjanggut putih itu terkejut. Apakah kamu membunuhnya? Pria tua berjanggut putih itu bertanya. Chen Daoming mengangguk, menelan, semua orang terkesiap, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Bagaimana itu mungkin, murid? Pria tua berjanggut putih itu bertanya. Guru, saya diinstruksikan oleh seorang penatua. Dia memberiku 2 harta sebelum aku bisa membunuh hal-hal jahat ini. Petik 2. Namun, senior, maafkan aku karena tidak memberitahumu siapa dia, kata Chen Daoming. Mendengar kata-kata ini, mereka diam-diam mengangguk. Masalah kecil, masalah sepele, kenapa kamu tidak memahaminya? Murid, Anda menyelamatkan seluruh sekte. Anda harus menjadi penguasa sekte, kata pria tua berjanggut putih itu. Bagaimana ini bisa dilakukan? Sekte Master Qi baik-baik saja, kata Chen Daoming. Seorang pria parubaya keluar dan mengepalkan tinjunya dengan hormat. Daoming memiliki bakat luar biasa dan menyelamatkan seluruh sekte. Saya bersedia untuk menyerahkan posisi tuan kepadanya. Semuanya, apakah Anda keberatan? Petik 2. Tidak ada keberatan. Sekte kecil sesederhana itu. Kami bertemu Master Sekte, kecuali lelaki tua berjanggut putih itu, yang lainnya berlutut di depan Chen Daoming, dengan hormat. Chen Daoming berdiri di sana dengan hampa, dengan kejutan luar biasa di wajahnya. Hanya karena dia menyelamatkan semua orang, dia menjadi Master Sekte. Murid, karena Anda adalah Master Sekte, Anda harus menjaga teratai Dewa 5 warna ini. Orang tua berjanggut putih itu mengeluarkan teratai yang mempesona dan menyerahkannya kepada Chen Daoming. Begitu benda ini keluar, sekitarnya berseru. Nenek moyang benar-benar mengambil harta sekte itu. Ini adalah obat mujarab kelas menengah. Saya belum pernah melihatnya selama saya hidup. Chen Daoming mengambil teratai Dewa 5 warna, pikirannya berubah. Ini adalah obat mujarab kelas menengah. Tuan muda mungkin tidak melihatnya dengan baik, setidaknya dia bisa menerimanya. Mata Chen Daoming berbinar. Murid, masih ada 1 bulan lagi. Ini adalah kompetisi besar sekte Yangsu. Semuanya tergantung padamu, kata pria tua berjanggut putih itu. Chen Daoming tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, membiarkan dirinya menjadi sekte guru. Ternyata itulah rencana ini. Kompetisi besar sekte, tampaknya ada hadiah bagus, yang bisa diberikan kepada tuan muda. Chen Daoming mengangguk diam-diam. Tuan, Anda dapat yakin bahwa kali ini, sekte tuan akan menjadi sekte kelas 8. Sun Hao menghela nafas ringan, ekspresinya sedih. Benar-benar tidak ada pola dalam memanen poin berkah. Sun Hao bergumam, mengambil kapak dan membelah sepotong kayu. Ding, poin berkah plus 50. Sun Hao tercengang saat mendengar ini. Apa aku salah dengar? Dia membuka panel dan melihat ke-70 poin di atas. Untuk sementara, dia tidak kembali ke akal sehatnya. Sejak Chen Daoming pergi, dia telah melukis, menulis, membuat teh, dan bermain bukin. Dia melakukan semua ini hanya untuk menuai berkat. Namun, tidak ada titik berkah sama sekali. Tanpa diduga, setelah hanya membelah beberapa tongkat, dia mendapatkan 50 poin berkah. Mungkinkah ada poin berkah di kayu bakar ini? Sun Hao memandangi kayu di rumah, matanya bersinar seolah-olah dia telah melihat banyak poin berkah. Kalau begitu, aku akan memisahkan kalian semua. Sun Hao mengambil kapak dan mulai memotong kayu. Bang, sebuah bidak terbelah, dan tidak ada poin berkat yang diperoleh. Tidak putus asa, dia terus memotong. Itu adalah perpecahan lagi, dan masih belum ada titik berkat. 10 perpecahan, tapi tidak ada. 20, 50, 1000 buah, 1000 potongan kayu dipotong-potong. Telapak tangannya sedikit terguncang, dan tidak ada titik berkah sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Apakah blessing point didapat dari tempat lain? Apa, di mana dan bagaimana? Tidak peduli apa yang memotong mereka semua sebelum berbicara. Terus, Sun Hao menarik napas dan melanjutkan. Tidak, masih belum ada. Setelah setengah hari kerja keras, hanya ada 1 potong kayu tersisa di seluruh rumah kayu. Itu tergantung padamu. Sun Hao memandangi potongan kayu terakhir, dia membaginya secara langsung tanpa ragu-ragu. Kayu ini sangat keras hingga sulit untuk dibelah. Kapaknya tersangkut di dalam, membuat dilema.
Sangat sulit. Apakah itu ada gunanya? Mata Sun Hao bersinar tajam, memegang kapak dengan tangan, dan menebas dengan keras. Boom! Ledakan, ada suara. Kapak tampaknya berada di bawah perlawanan yang tak terbatas, dan tidak mudah untuk jatuh. Aku tidak percaya itu. Sun Hao meningkatkan kekuatannya. Boom! Ledakan itu terdengar. Kapak tidak tahan dengan kekuatan dan pecah. Apa? Kapak yang begitu tebal, pecah. Kayu bakar apa ini? Hancurkan untukku. Sun Hao berteriak dan menebas dengan keras. Boom! Kayu itu retak karena suaranya, terbelah menjadi dua bagian, tergeletak di sana dengan tenang. Kayu merah darah, tekstur padat, memancarkan aroma samar. Namun, Sun Hao sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Yang dia pedulikan hanyalah titik berkat. Namun, tetap tidak ada. Sun Hao berdiri diam, mulutnya bergerak sedikit. Sebuah ruangan yang penuh dengan kayu dipotong, tetapi tidak ada apa-apa. Bahkan jika dia membaca puisi dan buku, mentalitasnya meledak. Dia membawa kapak, membuka pintu, dan melemparkannya dengan berat, pergi ke titik berkah di gambut. Kapak berubah menjadi parabola dan mendarat di samping pohon ceri, gedep. Jika kapaknya rusak, serang lagi. Mungkin aku bisa mendapat berkah saat aku menyetrika. Sun Hao masuk ke ruang besi. Di wilayah barat benua Tianluo, di ruang rahasia di bawah pegunungan. Apa? Xie Jun meraung dan menepuk meja batu lagi. Boom! Ledakan, meja batu retak dan runtuh menjadi debu. Xie Feng disegel sampai mati. Bagaimana ini mungkin? Wajah setengah kerangka Xie Jun sangat mengerikan sehingga orang tidak berani melihatnya secara langsung. Tuanku, lampu jiwa Tuan Xie Feng rusak. Pasti, di bawah, seorang pria berpakaian hitam membungkuk ke tanah, menggigil. Sial, bagaimana sekte 9 kelas kecil bisa membunuh Xie Feng? Petik 2. Kemarilah, datang dengan kursi ini, pergi dan tingkatkan sekte. Xie Jun berteriak. Tunggu, saat ini, terdengar suara keras. Itu adalah pria berjubah darah yang berbicara. Bloodfin, ini bisnis klan bonekaku, kamu harus mengurusnya. Suara Xie Jun terdengar dingin. Jangan berani, sudut mulut Suesa terangkat, memperlihatkan senyuman tak terduga. Saudara Jun, jawab beberapa pertanyaan padaku dulu, bisakah kamu memutuskan setelah itu? Kamu bilang, Xie Jun menahan amarahnya dan berkata. Dunia apa kamu sekarang? Panggung sempurna Nas Chen Sol. Alam apakah Xie Feng itu? Tahap tengah dari Nas Chen Sol. Bagaimana Xie Feng mati? Saya tidak tahu. Seberapa kuat musuh Xie Feng? Saya tidak tahu. Bertanya sepanjang jalan, Xie Jun tidak bisa menjawab satupun. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti niat Suesa? Keringat halus menetes di dahinya. Suesa, apa yang harus saya lakukan? Xie Jun bertanya. Ini sangat sederhana, urusan bisnis. Sebuah sekte, jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Tugas yang dijelaskan di atas adalah menarik perhatian Mahkamah Agung. Kata Suesa. Suesa, mudah diucapkan, tidak mudah dilakukan. Bagaimana kita menarik perhatian Mahkamah Agung? Itu hanya perlu datang ke Tuan, kita berdua, tidak akan baik. Ketika sampai ke Mahkamah Agung, hanya ada ketakutan di wajah Xie Jun. Kamu benar, monster tua di Mahkamah Agung terlalu mengerikan. Petik 2. Namun, ada cara. Senyuman muncul di wajah Suesa. Metode apa? Xie Jun bertanya. Ada 1 bulan tersisa, itu akan menjadi kompetisi besar Sekte Yangsu. Kata Suesa. Kompetisi besar Sekte Yangsu, apa hubungannya ini dengan kita? Mungkinkah kita masih harus berpartisipasi? Xie Jun menggelengkan kepalanya berulang kali. Suesa tersenyum sedikit, tentu saja tidak. Saya bertanya, kompetisi besar Sekte Yangsu, kekuatan mana yang memimpinnya? Tentu saja, itu adalah Mahkamah Agung. Kata yang bagus. Sejauh yang saya tahu, Mahkamah Agung dibagi menjadi kemudi, dan master kemudi dalam kekuatan Yangsu hanyalah kesempurnaan dari jiwa yang baru lahir. Kata Suesa. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Xie Jun berkedip. Maksudmu, kita membuat keributan besar di kompetisi besar Sekte Yangsu. Menarik perhatian Mahkamah Agung. Petik 2. Tidak, Suesa menggelengkan jarinya, tentu saja tidak bisa sesederhana itu. Apa yang harus kita lakukan secara alami adalah menghaluskan semua monster tua, 1,5 orang, bagaimana menurutmu? Petik 2. Apa? Wajah Xie Jun penuh dengan keterkejutan, dan pada saat yang sama, ada sedikit harapan, kalau ada penggarap transformasi Void, bagaimana kita menghadapinya? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, seorang penggarap transformasi Void, meskipun aku tidak bisa membunuhnya, tapi aku bisa mengendalikannya. Selama tidak ada 2 penggarap transformasi Void, kami akan berhasil. Bagaimana menurut Anda? Kata Suesa. Bagus, kalau begitu aku akan mengikuti apa yang dikatakan Brotersa. Keduanya saling memandang dan tertawa aneh. Konspirasi terbentuk dengan cepat. Di gunung monster besar, raungan keras terdengar, itu menghancurkan bumi. Su Yiling terbang terbalik seperti layang-layang yang patah. Di tangannya, dia memegang erat Lingzi Asteris Ganoderma lucidum, jamur yang digunakan sebagai obat herbal. Lingzi itu mengalir dengan cahaya ungu, dan Anda bisa melihatnya sekilas. Boom! Su Yiling menghantam batu dan meledakkan sepotong debu. Wah! Seteguk darah keluar dari mulut Su Yiling. Dia berjuang untuk bangun, dengan ekspresi cemburu dia berbicara, ini, monster Black Mountain tua ini telah mencapai kesempurnaan Nas Chen Sol, ini merepotkan.
Su Yiling mengambil pil dan menelannya. Kemudian dia duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Manusia sialan, berani mencuri ramuan ini, tinggalkan hidupmu. Ada suara gemuruh yang keras. Tanah bergetar, dan bebatuan berguncang, gunung yang sangat besar, perlahan naik. Boom, lengan batu, terentang dari bebatuan. Itu menggenggam puncak gunung, tiba-tiba retak dan runtuh. Sesaat kemudian, sebuah gunung berubah menjadi manusia batu, tampak megah. Pria batu itu mengambil telapak tangan, mengintip dari langit, membidik Su Yiling, dan menekannya. Melihat pemandangan ini, kulit kepala Su Yiling mengeluarkan keringat dingin. Dia sembuh dan tidak bisa bergerak. Jika tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Ini akan menjadi masalah waktu sebelum dia jatuh ke tangan monster tua Black Mountain. Jika dia tidak bergerak, dia akan dibuat menjadi debu oleh monster tua Black Mountain. Daripada jatuh ke tangan monster tua Black Mountain, lebih baik ditampar sampai mati olehnya. Ini sudah berakhir. Mata Su Yiling penuh dengan keputusasaan. Guru, maafkan saya, murid tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Melihat itu, monster tua Black Mountain ingin menangkap Su Yiling. Pada saat ini, cahaya biru datang dengan cepat. Boom, cahaya biru berubah menjadi pedang panjang dan segera meledak ke telapak tangan monster tua gunung hitam, dengan raungan. Lengan monster tua gunung hitam itu dipukul mundur. Xiao Ruo, melihat sosok biru itu, Su Yiling berteriak. Kakak senior, kamu mengambil ramuan dan pergi dulu, aku akan menangani monster tua ini. Kata wanita berpakaian biru. Anda mengambil obat mujarab dan pergi, saya akan menghadapinya. Su Yiling meraung. Namun, wanita berpakaian biru itu tidak memberi Su Yiling kesempatan, dan dia bergegas menuju monster tua Black Mountain sendirian. Saudari, kamu harus menyelamatkan Tuan. Yang tersisa hanyalah suara ini. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Dua boneka kecil, berani mencuri ramuan kursi ini, mati. Monster gunung hitam tua itu meraung, mengulurkan satu jari, dan meledakkan wanita berpakaian biru itu. Bang, terdengar suara keras. Pedang di tangan wanita berpakaian biru itu patah saat dia terbang mundur seperti layang-layang yang patah. Wah, dia melayang di langit, penuh dengan darah. Kepalanya miring, lalu pingsan. Tidak, teriak Su Yiling, ekspresinya penuh kesedihan. Gaga, monster gunung monster tua itu tertawa, terdengar seperti dua batu besar bertabrakan. Boneka kecil, senang membiarkanmu melihatnya mati. Monster tua Black Mountain mengangkat jarinya dan melesat ke depan. Bang, terdengar suara keras, wanita berpakaian biru itu meledak menjadi kabut darah dan mati di tempat. Saat angin bertiup, tidak ada yang tersisa. Sebuah raungan bergema di seluruh dunia. Mata Su Yiling merah darah, dan dia memandang monster tua gunung hitam seolah-olah dia akan menelannya. Monster tua dari Black Mountain memandang Su Yiling. Wajahnya penuh olok-olok. Kamu harus mati hari ini. Su Yiling berjalan menuju monster gunung hitam tua itu selangkah demi selangkah, memegang pedang panjang. Haha, hanya olehmu. Monster tua Black Mountain memandang Su Yiling dengan jijik. Su Yiling meraung, dan seluruh tubuhnya melonjak. Ada keterkejutan. Su Yiling menuju monster Black Mountain tua itu, tapi tidak ada yang benar, dia lari ke arah lain. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Tidak bagus, aku dibodohi. Boneka kecil, ada tipu daya semacam ini. Dalam hal ini, mari kita mainkan permainan kucing dan tikus. Monster tua Black Mountain mengangkat mulutnya, tubuhnya penuh dengan energi hitam, dan dia membungkusnya. Kemudian, awan gelap terbentuk dan terbang dengan cepat ke arah Su Yiling. Segera setelah. Boneka kecil, mau kemana? Monster tua Black Mountain itu menunjuk ke arah Su Yiling, meledakkan jarinya. Bang, terdengar suara keras. Tubuh Su Yiling terbang terbalik dan menumpahkan hujan darah di langit. Pakaian di tubuhnya robek di sana-sini. Seluruh tubuhnya berantakan. Sialan, Su Yiling mengumpat secara diam-diam. Dia mengertakkan gigi dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Di depan monster tua Black Mountain, kecepatannya hanyalah lelucon. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada cara untuk melarikan diri. Monster tua Black Mountain mengikutinya dari dekat, dan dari waktu ke waktu, dia mengulurkan jarinya dan meledakkannya. Ada lebih banyak luka di tubuhnya. Dia hampir pingsan beberapa kali. Boom, Su Yiling tidak melawan dengan ledakan jari itu, dan dengan kekuatan ini, dia melarikan diri dengan cepat. Di depan ada pinggiran gunung monster besar. Selama dia keluar dari sini, masih ada secercah harapan. Boneka kecil, permainan sudah berakhir. Monster tua Black Mountain tiba-tiba berakselerasi, mengulurkan tangan besarnya untuk menutupi langit, dan meledak ke arah Su Yiling. Hei, aku belum mendapat poin berkah yang bagus. Sun Hao menggelengkan kepalanya sebentar, wajahnya penuh kesedihan. Sejak terakhir kali dia mendapat 50 poin berkah dari memotong kayu, dia tidak mendapatkannya lagi. Ini adalah nasib buruk. Benar saja, sistem mengatakannya dengan baik, dan poin berkah saya tidak cukup. Apa yang harus dilakukan? Sun Hao melihat buku di atas meja dan menghela nafas berulang kali. Sejujurnya, dia tidak suka nyanyian. Jika bukan karena sistem yang membuatnya melakukannya, dia tidak akan pernah membaca sepatah kata pun. 3 kata, Sutra Intan, menarik pandangan Sun Hao, sepertinya merayunya dan memintanya untuk membukanya. Tidak, mari kita ucapkan sekali, mungkin saya bisa mendapat berkah.
Berpikir demikian, Sun Hao duduk bersila di tanah dan mulai bernyanyi. Jika saya mendengarnya, untuk sementara waktu, Sang Buddha adalah, setiap kata indah, dan suaranya nyaring. Tulisan suci yang tidak terlihat dengan mata telanjang dimuntahkan dari mulutnya. Cahaya keemasan itu menyilaukan dan bersinar. Setelah memutarnya beberapa kali, kitab suci ini terbang keluar jendela dan berkumpul di langit. Fury King Arhat lahir dengan cepat. The Fury King Arhat menutup matanya, dan tubuhnya memancarkan lapisan cahaya keemasan. Sepertinya sangat sakral. Tiba-tiba, Fury King Arhat membuka matanya, dan cahaya cemerlang muncul. Mencolok, dengan teriakan nyaring, udara berdengung. Segera setelah itu, Fury King Arhat mengulurkan tangannya dan menggenggamnya ke depan. Genggaman ini seakan mampu mengobrak-abrik dunia, membuat kulit kepala mati rasa. Boneka kecil, mati. Monster tua Black Mountain mendengus dingin, mengulurkan tangan besarnya untuk menutupi langit, dan menutupi Su Yiling. Tuan, maafkan aku. Su Yiling menyerah, memejamkan mata, dan menunggu dengan tenang kematiannya. Melihat bahwa itu menutupi langit dengan tangan raksasanya, ia ingin mencubit Su Yiling menjadi bubuk. Pada saat ini, mencolok, teriakan keras mengejutkan langit dan bumi. Kemudian, tangan emas turun dari langit, pegang erat-erat telapak tangan monster tua gunung hitam. Ini, wajah monster tua Black Mountain berubah secara dramatis, berjuang dengan gila-gilaan, tidak bisa membebaskan diri. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat bahwa seluruh lengannya sedikit pecah. Monster tua Black Mountain menjerit memilukan. Wei Hao, keluar dari sini, monster tua Black Mountain berteriak. Berisik, raungan keras terdengar, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya datang dari kesombongan. Kitab suci demi kitab suci, terbang di seluruh langit, itu seperti kupu-kupu emas. Melihat adegan ini, monster tua Black Mountain merasa ngeri. Buddha, kasihanilah. Monster tua dari Black Mountain berlutut ke langit dan terus bersujud. Ganggu Tuan, dan aku harus membersihkanmu dan mati saja. Kata-kata itu keluar dengan nyanyian itu. Langit penuh dengan kitab suci, terbang dengan cepat. Dalam sekejap, itu membungkus gunung hitam monster tua. Tidak, tubuh monster tua Black Mountain meledak menjadi debu. Hanya satu pil monster yang tersisa di tempatnya. Pil monster itu terus berdetak dan sepertinya sedang berjuang keras. Akhirnya, bang, pil monster itu pecah berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak. Setelah gunung hitam monster tua menghilang, kitab suci ini berubah menjadi Raja Kemarahan Arhat. Dua cahaya divine keluar dari matanya, menyapu ke segala arah. Setelah beberapa saat, tubuh Fury King Arhat bubar, berubah menjadi kitab suci Daois, terbang ke dalam kehampaan dan menghilang. Orang yang tetap di tempat itu hanyalah seorang Su Yiling yang berdiri dengan bodoh. Dadanya bergelombang, ombaknya bergolak, dan wajahnya penuh syok. Ini berarti, kekuatan ini sangat tidak terbayangkan. Apakah ini Buddha? Mengerikan, masalahnya apakah Sang Buddha masih hanyalah seorang budak? Siapa tuannya? Seberapa menakutkan tuannya? Pikiran itu berakhir di sini. Mendesis, Su Yiling tersentak, tubuhnya dingin, dan tubuhnya dingin. Dia menahan dadanya dengan tajam dan menarik napas dalam-dalam. Butuh waktu lama sebelum dia tenang. Setelah sembuh, rasa sakit yang menusuk datang, dan Su Yiling hampir pingsan. Tidak, saya tidak bisa pingsan di sini. Guru masih menungguku. Xiao Ruo, aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Su Yiling menelan beberapa suap pil obat, menahan napas, dan terbang menjauh dari gunung monster besar. Segera, dia sampai di pinggiran gunung monster besar. Luka pecah di tubuhnya, dan dalam sekejap, dia pingsan kesakitan. Dia jatuh dengan cepat ke tanah seperti bola meriam. Ding. Poin berkat plus 50. Sun Hao baru saja menutup kitab suci ketika dia mendengar suara. Buka panel dan temukan bahwa titik berkat mencapai 120 poin. Sungguh luar biasa melantunkan kitab Buddha. Mata Sun Hao berkedip. Namun, ini masih agak lambat. Kapan saya bisa mengumpulkan 1 juta poin berkah? Petik 2. Jika lebih banyak kultivator datang, dan memberi mereka beberapa hal, saya pikir poin berkah akan diperoleh lebih cepat. Ide ini baru saja terbentuk. Bang, suara keras datang dari luar halaman. Suara ini, seperti ledakan bom, memekakkan telinga. Sun Hao terkejut, dengan jejak ketakutan di wajahnya, tidak akan ada kultivator yang menyerang halaman saya, kan? Bagaimana seorang kultivator dapat melihat saya di daerah pegunungan terpencil seperti saya? Sun Hao mengerutkan kening dan berbalik tajam. Dia membawa tangannya di punggungnya, menunjukkan penampilan seorang ahli. Wei Hao, Sun Hao berkata dengan lembut. Tidak ada jawaban. Dia tidak terburu-buru dan berjalan menuju gerbang, membuka pintu, membuang muka, sedikit mengernyit. Dia melihat di bawah pohon ceri, dan seorang wanita jatuh di sana. Wanita itu mengenakan gaun merah, wajahnya menghadap ke tanah, dan wajahnya tidak jelas. Terlihat dari bekas luka di tubuhnya yang terluka parah. Benar saja, di dunia ini, jika kamu memiliki perselisihan, kamu akan mengambil nyawa orang. Saya pikir belum lama ini, dan dia bertengkar sengit dengan orang lain. Cepat sembunyi. Sun Hao melangkah mundur dengan hati-hati, menutup gerbang dan kembali ke rumah. Dikatakan bahwa kultivator berdarah di setiap kesempatan, bahkan jika saya tidak bersalah, jika pengejarnya melihatnya, saya takut dia akan memberi saya kematian yang menyakitkan. Tidak, kamu harus menyembunyikannya.
Jangan biarkan pengejarnya mengetahuinya. Berpikir seperti ini, Sun Hao berjalan di bawah pohon ceri, mengangkat Su Yiling, mengirimnya kembali ke rumah dan membaringkannya di tempat tidur. Dia menatap Su Yiling dengan hati-hati. Dia melihat bahwa fitur wajah Su Yiling sangat indah, dan sosoknya menarik. Cahaya musim semi keluar dari pakaian compang camping, membuat Sun Hao mengering. Di tangannya, dia memegang Lingzi dengan erat. Lingzi bercahaya dengan tenda ungu, dan Anda bisa melihat bahwa itu bukanlah hal yang biasa. Kelihatannya bagus, tapi demi seorang Lingzi, dia bahkan tidak peduli dengan hidupku. Sun Hao menggelengkan kepalanya sebentar, mengulurkan tangannya, dan menjelajahi meridian wanita itu. Meridiannya rusak, tubuhnya terluka parah, tapi di sana dia masih bisa diselamatkan. Sun Hao diam-diam berkata, keterampilan medisnya telah mencapai tingkat tertinggi. Meskipun dia adalah seorang kultivator, dia harus bisa mencoba menyelamatkannya. Namun, jika dia bergegas menyelamatkannya, bukankah dia akan menjadi petani untuk menyelamatkan ular itu? Jika dia tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Memperoleh keterampilan medis, tetapi tidak menyelamatkan Anda ketika Anda menghadapi kematian, Anda tidak dapat melewati rintangan ini di hati Anda. Iya, mata Sun Hao berbinar, dan hatinya muncul di benaknya. Dia berjalan keluar kamar dan langsung pergi ke lapangan obat di halaman belakang. Bidang pengobatan berukuran beberapa hektar, dan ada semua jenis tumbuhan yang dibutuhkan sistem untuk ditanam. Segera setelah Sun Hao mengumpulkan jamu, dia kembali ke apotek dan mulai merebus obatnya. Dia merebusnya perlahan dan membiarkan jamu sepenuhnya melepaskan khasiat obatnya. Sesaat kemudian, Sun Hao menuangkan semangkuk sup obat dan membawanya ke kamar Su Yiling. Sekarang, bahkan jika Anda adalah seorang kultivator, Anda tetap tidak berdaya untuk berurusan dengan saya. Wajah Sun Hao tidak berdaya. Membius seseorang itu melindungi diri sendiri. Pastikan gadis itu tidak berbahaya, lalu detoksifikasi dia. Beri dia sesendok. Ding, poin berkatnya adalah +1. Ding, poin berkatnya adalah +1. Setiap sesendok, dia bisa mendapatkan sedikit berkah. Bisakah kamu juga mendapatkan poin berkat dengan melakukan ini? Sun Hao sengaja meraup sedikit, hanya untuk menemukan bahwa prompt tidak lagi berbunyi. Dengan kata lain, tidak mungkin mengeksploitasi celah. Sun Hao menghela nafas diam-diam dan terus mengirimkan pakaian untuk Su Yiling. Dia mendapat 50 poin berkah untuk satu mangkuk. Poin berkah keseluruhan dia telah mencapai 170 poin. Efeknya bagus. Sun Hao menjelajahi meridian Su Yiling dan menemukan bahwa meridiannya pulih dengan cepat. Dengan cara ini, saya bisa menyembuhkan kultivator. Apakah Anda ingin membuka klinik medis di kota? Petik 2. Tidak, jangan katakan bahwa dunia kultivator terlalu berbahaya. Hanya ramuan ini yang tidak bisa dikonsumsi. Berkumpul bola balik, dengan kecepatanku, aku tidak bisa berjalan bola balik dalam 10 hari. Petik 2. Pekerjakan beberapa kultivator untuk menjalankan tugas untuk saya. Tidak, jika kultivator tahu bahwa saya sangat kuat, dia pasti akan dipenjara dan menjadi tabib budak mereka. Petik 2. Hidup itu seram, dan aku harus menjaganya. Pertama-tama cari tahu situasinya, dan kemudian temukan beberapa kultivator yang andal bagi saya untuk melakukan sesuatu, bahwa Chen Daoming cukup bagus. Sun Hao diam-diam mengangguk. Sepertinya gadis ini juga baik. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mari kita bicarakan sebentar. Petik 2. Pakaiannya terlalu lusuh, berikan dia satu set. Memikirkan hal ini, Sun Hao berjalan ke ruang menenun dan mulai menenun. Setiap tindakan mulus dan mengalir. Pemotongan dan penjahitan tekstil, satu set pakaian membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Gaun panjang berwarna hijau muda terlihat enak dipandang. Betul sekali, gadis itu tidak akan membunuh orang saat dia mendapatkan pakaian ini, kan? Petik 2. Hanya saja sekarang jika dia ingin membunuhku, dan dia tidak akan punya kekuatan. Sun Hao bergumam, matanya bersinar cerah. Dia seharusnya sudah bangun. Setelah berbicara, Sun Hao berjalan ke kamar Su Yiling. Nyaman, perasaan nyaman yang tak terlukiskan membanjiri seluruh tubuhnya. Su Yiling memejamkan mata dan hampir menjerit. Dia menggerakkan pikirannya dan dengan tenang merasakan meridian tubuhnya. Semua meridian yang saya hancurkan telah dipulihkan. Bagaimana ini mungkin? Tidak, meridian belum dipulihkan. Meridian ini tumbuh kembali. Petik 2. Ya Tuhan, meridian ini sebenarnya meridian immortal. Su Yiling duduk dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Butuh waktu lama untuk menenangkannya. Ini di mana? Siapa yang menyelamatkan hidup saya? Itu bukan Sang Buddha, kan? Petik 2. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Lingzi ungu? Su Yiling kaget, mengangkat tangannya dan melihat Lingzi ungu ada di tangannya. Guru diselamatkan. Su Yiling menghela nafas lega dan mencoba berdiri, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Krek, saat ini, pintu terbuka, seorang remaja masuk. Gadis, apakah kamu sudah bangun? Apakah lebih baik? Dia tampan dan lembut, dengan suara yang merdu. Kata-kata ini langsung menghantam hatinya, membuat Su Yiling tertegun sejenak. Puan muda, apakah Anda menyelamatkan saya? Su Yiling tersenyum tipis, dua lesung pipit dangkal, yang terlihat sangat manis muncul di pipinya. Kamu terlihat baik saat tersenyum. Sun Hao tampak kaget. Terima kasih, Tuan Muda. Tubuh Su Yiling bergetar, dan matanya yang besar dipenuhi rasa syukur dan penyembahan. Tuan Muda masih sangat muda, apakah dia sekuat itu?
Tidak mungkin, dia tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual. Dia benar-benar manusia. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang menyelamatkannya? Mungkin dia adalah murid dari orang yang perkasa. Setelah dia turun gunung, dia menemukanku. Petik 2. Kalau begitu, bawa aku kembali. Tanyakan pada orang yang perkasa, dan susun ulang meridian untukku. Dengan pemikiran seperti itu, Su Yiling tiba-tiba menjadi tercerahkan. Semuanya masuk akal, meskipun Tuan Muda adalah manusia, dia menyelamatkan hidupnya. Kebaikan yang besar ini pasti akan mendapatkan pahala. Gadis, jangan sebutkan itu. Sun Hao memandang Su Yiling, dan tanpa sengaja melihat pegas di tubuhnya, jadi dia berbalik dengan cepat. Dia meninggalkan pakaiannya di tempat tidur. Nak, lihat bajumu yang robek, pakai ini dulu. Su Yiling terkejut, menundukkan kepalanya dan pergi, berteriak, ah. Cepat tutupi pegasnya dengan tangannya. Kamu pergi dengan cepat. Baik, letakkan pakaiannya. Sun Hao berbalik. Su Yiling mengambil pakaian itu dan menemukan bahwa dia lemah. Belum lagi berganti pakaian, bahkan melepas bajunya pun sulit dilakukan. Dia mengertakkan gigi, menghabiskan kekuatannya, dan gagal melepas pakaiannya. Kembalikan sedikit kekuatan dulu. Setelah berbicara, Su Yiling mulai menyerap aura di sekitarnya. Namun, dia menemukan bahwa dantiannya kehilangan kontak dengannya dan tidak bisa menyerapnya sama sekali. Apa yang harus saya lakukan? Su Yiling sangat bingung sehingga dia terus memikirkan tindakan balasan. Dalam keadaan ini, tidak mungkin untuk berganti pakaian. Lupakan, jangan diganti dulu, tutupi dengan selimut. Su Yiling menggunakan banyak kekuatan untuk mengambil selimut itu dan menutupi seluruh tubuhnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir pegasnya terbuka. Pakaian ini cantik sekali. Su Yiling menggertakkan giginya, mengulurkan tangan untuk menyentuh pakaian itu, tubuhnya gemetar. Ada suara gemuruh, mengguncang pikirannya. Gumpalan napas dingin keluar dari ujung jarinya dan membanjiri pikiran Su Yiling. Pada saat ini, Su Yiling dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwanya menguat. Pakaian ini bisa menyehatkan jiwa, Tuhan. Jika aku memakainya selama sehari, jiwaku setidaknya akan memiliki kekuatan ganda. Harta karun seperti ini, Tuan Muda benar-benar mengizinkan saya memakainya. Mungkinkah Tuan Muda meminjam ini dari orang yang perkasa dan memberikannya kepada saya untuk memakainya? Apakah dia menyukaiku? Petik 2. Kenapa aku begitu tidak berguna, aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berganti pakaian. Kemudian mintalah Tuan Muda untuk membantu. Bagaimanapun, dia menyelamatkan hidupku. Berpikir seperti ini, wajah Su Yiling sama menawannya dengan bunga persik. Tuan Muda, suaranya sangat ringan sehingga dia bahkan tidak mendengar dirinya sendiri. Tidak ada jawaban. Tuan Muda, kali ini, dia meninggikan suaranya. Namun, masih belum ada tanggapan. Tuan Muda, Su Yiling menelepon beberapa kali. Gadis, apakah kamu mencari saya? Saat ini, ada suara dari luar. Ya, Tuan Muda. Setelah itu, jantung Su Yiling berdebar-debar. Bagus, kalau begitu aku masuk. Pintunya terbuka. Su Yiling tidak berani menatap mata Sun Hao, memalingkan muka, tepat saat dia akan berbicara. Nak, tubuhmu baru saja pulih. Makan semangkuk bubur untuk mengisi kembali kekuatanmu. Ketika dia mendongak, dia melihat Sun Hao dan berjalan dengan semangkuk bubur. Bubur, Su Yiling tercengang. Sebagai seorang kultivator, makanan fana jenis ini sudah lama tidak lagi terasa. Hanya ada satu cara untuk memulihkan kekuatan fisiknya, yaitu dengan memulihkan kekuatan spiritual. Namun, rahmat penyelamat hidup Tuan Muda itu tak terlupakan, dan dia tidak bisa bersikap dingin di dalam hatinya. Makan semangkuk bubur nasi, dan itu bukan apa-apa. Ya, bubur, jangan meremehkan itu. Ini bekerja dengan baik untuk orang yang telah pulih dari penyakit serius. Setelah berbicara, Sun Hao mengambil sendok dan mengambil sendok untuk memberi makan Su Yiling. Terima kasih, Tuan Muda. Su Yiling membuka mulutnya dan menyedot dengan keras. Seperti tersengat listrik. Su Yiling tercengang di tempatnya. Aroma bubur memenuhi mulutnya. Saat ini, pengecap yang telah berdebu selama bertahun-tahun semuanya aktif. Dia merasa nafsu makannya bisa segar kembali ke kondisi ini. Sangat lezat, resistensi awal menghilang seluruhnya dalam sekejap. Su Yiling menelannya dalam satu tegukan. Swoosh, arus hangat, datang dari rongga perutnya. Aliran aura murni yang tak tertandingi terbentuk, mengalir ke anggota tubuh. Setelah itu, melalui meridian, masuk ke area ketiga maluan dan transfer ke dantiannya. Hanya dengan satu gigitan kecil, Su Yiling terkejut saat mengetahui bahwa sebagian besar dantiannya telah pulih. Perasaan tak berdaya telah lenyap sama sekali. Gigitan kecil ini setara dengan 10 batu roh kelas menengah. Ini nasi roh terbaik. Anak laki-laki itu benar-benar mengambil ini dan hal-hal lain untuk mengembalikannya padaku. Aku khawatir Tuan Muda yang meminta itu. Bagiku, Tuan Muda benar-benar, air mata mengalir di mata Su Yiling, dan matanya merah karena emosi. Nak, itu bubur kecil, kata Sun Hao. Tuan Muda, terima kasih. Su Yiling duduk dari tempat tidur, mengambil mangkuk dan mulai makan. Gadis, siapa namamu? Sun Hao bertanya. Tuan Muda, nama saya Su Yiling, dan saya adalah orang suci dari Istana Danau Jade. Kata Su Yiling. Nona Yiling, kenapa kamu ada di sini? Sun Hao bertanya. Tuan Muda, saya datang ke gunung monster besar untuk mengumpulkan obat mujarab. Aku tidak menyangka akan bertemu monster tua itu dan hampir mati.
Petik 2. Jika bukan karena Tuan Muda, mungkin saya akan. Juga, adik perempuanku meninggal di tempat untuk menyelamatkanku. Setelah mengatakan itu, Su Yiling mulai menangis. Itu indah dan menyayat hati. Menguasai, apakah seseorang menyelamatkannya, dan dia pikir itu adalah tuanku. Kalau begitu, dia seharusnya tidak melakukan apapun padaku. Pada titik ini, Sun Hao diam-diam menghela nafas lega. Di dalam bubur, sudah diberi penawarnya. Hanya berbicara, nampaknya tenang, tapi nyatanya sangat gugup. Nona Su, hidup dan mati sudah ditakdirkan, dan semuanya ditakdirkan. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Petik 2. Kematian mungkin hidup baru, kata Sun Hao. Boom, guntur yang mengejutkan meledak di benak Su Yiling. Ada belenggu di lubuk hatinya yang segera terlepas. Saat ini, dia menjadi lebih cerdas. Terima kasih, Tuan Muda, Yiling mengerti. Saya tidak tahu nama Tuan Muda, kata Su Yiling. Namaku Sun Hao, dia menjawab. Tuan Sun Hao, bantuan hari ini, saya akan membalasnya di masa depan. Tuanku dalam bahaya, dan dia menungguku menyelamatkannya. Hari ini, aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Su Yiling bangkit dari tempat tidur. Ombaknya bergetar, dan kecemerlangannya tidak normal, dan Sun Hao tercengang. Nona Yiling, karena kamu harus kembali untuk menyelamatkan tuanmu, aku tidak akan menahanmu. Tapi, nak, pakai bajumu dulu, kata Sun Hao, lalu berjalan ke pintu. Retak, pintu ditutup, warna wajah Su Yiling memerah, malu dan malu. Dengan tergesa-gesa, dia melupakan segalanya. Dia mengambil pakaiannya dan memakainya dengan cepat. Baju hijau itu lebih lincah saat dikenakan di tubuh. Dari kejauhan, dia tampak seperti peri yang turun dari langit, begitu cantik sehingga sulit untuk dijelaskan. Ini benar-benar harta karun. Su Yiling yang terinspirasi dari jiwa yang menguat dengan cepat dan matanya berkembang. Dia membuka pintu kamar dan berjalan keluar, tepat pada waktunya untuk melihat Sun Hao menatapnya sambil tersenyum. Nak, aku tidak tahu kapan aku akan bertemu denganmu lagi. Tolong minta Nona Su untuk menerima lukisan ini. Setelah berbicara, Sun Hao mengeluarkan gulungan dan menyerahkannya kepada Su Yiling. Terima kasih, Tuan Muda. Su Yiling meletakkan gulungan gambar itu di ring luar angkasa, memegang tinjunya dan memberi hormat. Tuan Muda, selamat tinggal. Setelah berbicara, Su Yiling menyiapkan pedang panjang, naik ke langit, dan bergegas ke istana Jade Lake. Sial, ya, Sun Hao membuat tanda kemenangan. Saat ini, panen tidak dangkal. Pertama, sembuhkan Su Yiling dan dapatkan 50 poin berkah. Kemudian, dia memberinya satu set pakaian dan mendapat 20 poin berkah. Dia memberi 10 poin untuk bubur dan 20 poin untuk gulungan gambar. Dengan kata lain, dari Su Yiling, 100 poin berkat telah ditemukan. Total poin berkah mencapai 220 poin. Adapun gambar apa itu, Sun Hao tidak tahu. Dia mengambilnya dari ruang belajar sesuka hati. Apa gunanya memberi lukisan untuk keberuntungan?